kita merespon kesempatan yang secara statistik itu. Bagaimana kemauan kita untuk terus belajar, upskilling diri terhadap berbagai tantangan yang enggak kelar-kelar. Karena tantangan itu adalah tantangan buat kita semua. Dan untuk menjawab tantangan yang ada, kita bertiga dan semua teman-teman Inspi Squad di Inspigo berinisiatif untuk membantu teman-teman semua dengan meluncurkan platform terbaru kami, yaitu Inspigo for Business, di mana itu adalah sebuah learning platform yang dirancang khusus untuk membantu teman-teman semua agar bisa dengan mudah upskilling diri sendiri untuk jadi lebih siap menghadapi tantangan yang selalu muncul. Kami yakin dengan kemauan yang terus mau belajar gitu untuk upskilling diri dan mendorong diri kita sendiri untuk tetap maju, itu bisa mempercepat visi kita meraih apa yang kita impikan tahun 2045. Hari ini tuh bukan soal selebrasi aja kita kumpul di sini ya sebagai learning event atau learning party gitu ya. Tadi kata Mas Salman, kita juga harus saling berkenalan, networking, saling bekerja sama, belajar dari satu sama lain, nggak hanya belajar dari para narasumber, tapi juga bisa belajar dari masing-masing kita. Mudah-mudahan hari ini menjadi komitmen kami di Inspigo untuk melangkah bersama teman-teman semua untuk selalu belajar dan berbagi menuju Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya, saya mencari clicker saya untuk acara pamungkas kita hari ini. Inspigo, are you ready? Atau Miles Davis, ya hampir akhirnya dapat beasiswa ke Amerika, beasiswa musik. Nah, tampilan saya kayak begini nih dulu, mandi paling 3 kali seminggu. Gue banget. Nyeker kemana-mana dan bener-bener hippie banget lah gitu. Dan disitulah ya Pak, belajar sebelum memimpin orang lain bagaimana memimpin diri sendiri. Betul, betul. Kalau di SMA tuh kan hidup tuh nggak ada kewajiban, tapi begitu masuk universitas itu keterbatasannya tinggi banget karena cuman dimodalin cuman dikit banget sama orang tua. Saya tuh ke Amerika cuman bawa mungkin $3.000, tapi survive belasan tahun, nggak dikirim uang bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan, cuman itu doang. Tapi ya sisanya harus berjuang, dan perjuangan itu tentunya penuh dengan belajar untuk memanage diri sendiri. Dan pola hidup tuh kalau nggak kaya atau kental dengan kedisiplinan, sulit. Apapun lah bidangnya, mau jadi artis kek, mau jadi scientist kek, atau mau jadi pengusaha, atau mau jadi apapun, kalau nggak ada kedisiplinan itu sulit untuk berkorelasi dengan kesuksesan. Dan sebenarnya saya senang banget waktu itu Pak Gita bilang bahwa dari dulu hingga sekarang yang Pak Gita omongin ke diri sendiri ataupun ke orang-orang masih sama. Betul. Ya agak-agak berubah dikit sih. Oh iya, sama. Pada intinya sama. Jadinya memang dalam hidup tuh yang dicari oleh orang di sekitar kita tuh adalah konsistensi, determination, persistence. Tapi untuk mencari solusi itu yang bikin orang gagal justru tidak adanya atau kurangnya keterbukaan. Semakin orang itu mau sepersisten apapun, sedetermin apapun, sekonsisten apapun, tapi kalau dia nggak bisa menunjukkan keterbukaan, hampir pasti itu seringkali dia gagal atau kepleset. Dan itu yang saya pelajari dari banyak banget senior-senior saya, mentor-mentor saya, mantan bos, dan orang-orang di sekitar saya. Dan ini applicable untuk apa aja, mau jadi musisi kek, mau jadi olahragawan kek, mau jadi bankir, mau jadi konsultan, mau jadi pengusaha, mau jadi pejabat, apapun, karyawan gitu. Dan yang kurang sekarang adalah the capacity to dream, kapasitas untuk bermimpi.
bisa bikin banyak orang sukses di Indonesia dan di luar, itu adalah kapasitas mereka tuh untuk bermimpi, berkhayal, memetaverse diri sendiri. Metaverse itu kelihatannya, kedengarannya complicated, itu sebetulnya istilah yang nggak beda dengan ngelamun atau merenung. Dan saya kemarin diminta memberikan mentoring di perusahaan metaverse yang terkenal banget, mereka baru aja go public kayak gitu. Dan saya menceritakan bahwasanya siapapun yang bisa memetaverse dirinya untuk bisa berimajinasi ke depan, itu dia yang kelihatan lebih bersinar dibanding yang lain. Dari rumah gitu, gimana sih seni mentoring tadi? Selain tadi kita udah dapat nih Pak, kita ya orang-orang yang haus belajar, disiplin, tapi kan tetap nggak semua mentoring itu bisa berhasil. Padahal si yang mau diajarin tuh udah ya kayak misalnya Jonathan Christie gitu atau siapa, ada contoh yang lain gitu. Seni mentoring itu karena ini kan bukan 24 hours ya, ini 24 jam. Kalau yang paling gampang tuh memberikan mentorship atau mentoring ke orang yang udah ketahuan dia punya motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Ini saya ceritain, saya makan sama Jojo sama Ginting waktu saya masih jabat sebagai Ketua Umum PBSI 2015 mungkin. Saya yang handpick mereka, waktu itu ada 3, Iksan Maulana, Ginting, sama Jojo. Saya ajak makan mereka bertiga, terus saya tanya, lu cita-citanya itu mau jadi apa? Demi Allah, jawabannya Jojo, Pak, kalau saya bisa jadi ranking 10-20, udah cukup. The problem was, he didn't know how to be ambitious. Dia nggak tahu caranya berambisi itu kayak gimana. Dan akhirnya saya bilang, Anda tuh harus menargetkan diri jadi top 5. Dan saya bilang itu ketiga-tiganya, dan alhamdulillah akhirnya mereka mengubah target, mengubah mindset, dan asli tiap hari itu dijabanin. Jam 4, jam 5 pagi udah bangun, udah ke gym, udah latihan, dan kelihatan sekarang mereka udah top 5. Ya, turun sedikit ke top 10, tapi udah terbukti bisa juara Asian Games, yang udah bisa kemana-mana. Itu beda banget dan kelihatan dalam waktu 4 tahun, 5 tahun. Dan ini juga poin yang satu lagi, perjalanan tuh nggak cepet. Jadinya you invest in yourself today for the future. Dan masa depan tuh nggak bisa besok. Jadinya saya lebih percaya dengan incrementalisme, bukan hal atau sesuatu yang instan. Dan habits atau kebiasaan yang baik itu adalah compound interest of self-improvement. Jadi kalau di teori finance, keuangan, dan segalanya, itu kan compound interest, suku bunga yang berbunga, ya kan? Nah, sebetulnya kebiasaan baik itu adalah compound interest dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik. Jadi habits are the compound interest of self-improvements yang baik. Nah, itu kalau kita ubah diri kita sedikit demi sedikit, itu terasa banget tuh setelah 1, 2, 3, 4, 5 tahun yang seperti terjadi dengan Jojo, kayak Ginting, kayak Tompi, kayak Glenn Fredly, kayak Angga Sasongko, kayak Joey Alexander, dan tentunya banyaklah founder-founder startup yang saya udah sempat lakukan mentor. Ya, itu yang saya mau masuk ke foto berikutnya, leader create leader. Saya ngikutin Angga dari yang dia bertahun-tahun proyek film Cahaya dari Timur, Ben Manuk ini kan tertunda-tunda gitu ya. Konsepnya keren, yang satu dia mau buat Piala Citra, yang satu lagi filosofi kopi buat yang komersil. Tapi gimana nih Pak ceritanya Bapak bisa membantu dia tuh seperti Angga Sasongko yang sekarang? Karena yang waktu itu saya kalau ketemu dia juga selalu dengan berbagai masalah yang belum bisa dipecahkan gitu kan, dan memang waktu itu juga industri film kita belum semaju sekarang. Tapi gimana tuh Pak Bapak bisa menyuntikkan gitu loh sehingga Angga bisa sangat visioner juga sekarang? Angga nyari modal bertahun-tahun untuk menyelesaikan film Cahaya dari Timur. Saya lupa, mungkin 5 atau 6 tahun. Iya, lama itu. Nggak berhasil. Angga nggak suka sama saya. Hah? Waktu itu tahun 2013. Karena dia nggak tahu gimana kemasukan angin bahwa saya tuh apa gitu ya.
sebagai pejabat, terus temennya dia namanya Glenn, satu lagi namanya Tompi, itu yang kebetulan udah kenal saya deket. Mereka ngeyakinin, lu harus ketemu deh, kayaknya opini atau pandangan lu mengenai ini orang agak-agak beda dengan fakta. Peduli ini mau untung atau enggak, saya suka banget dengan narasinya, bahwasanya ini narasi atau cerita yang bisa mendamaikan Maluku yang waktu itu kental dengan pertikaian oleh anak-anak umur 13 tahun yang main sepak bola, Nasrani, Muslim, dan menang. Gak tahu gimana menang Piala Citra, gak tahu gimana sukses secara komersil. Pertemanan, persahabatan, kemitraan saya dengan Angga, dengan almarhum Glenn, tentunya dengan kesaksian dari Tompi, dari Chico, Rio, dan lain-lain, itu semakin kaya sampai sekarang secara persahabatan. Dan itu yang saya bisa ceritakan mengenai awal mula persahabatan saya dengan Angga. Iya, dan yang saya suka sekali Inspigoers tuh lanjut tadi ya, setelah film Cahaya dari Timur Beta Maluku kan masuk Filosofi Kopi. Surat dari Praha dulu. Oh iya, itu ada Surat dari Praha. Baru Itu Filosofi ini Kopi. Filosofi Kopi. Nah, Iya. Filosofi Kopi ini Pak bukan hanya membuat banyak anak-anak muda di Indonesia berani bikin kedai kopi, Iya. jadi influence-nya terlihat. Siap. Tapi juga itu kayak bukti nyata kita kalau minum kopi lokal tuh zaman dulu kan maunya yang brand luar gitu kan. Nah, Filosofi Kopi itu mendobrak itu. Mungkin ada cerita nggak Pak di balik itu, bagaimana seorang leader itu harus sadar dia tuh punya social influence kalau dia memainkan dengan benar. Social influence itu penting untuk diraih dan dimiliki dan di retain atau di maintain. Tapi kuncinya adalah gimana pengaruh sosial kita ke lingkungan kita itu bisa diberdayakan untuk kepentingan yang lebih besar. Ya. Apakah itu untuk mempromosikan produk dalam negeri? Apakah itu untuk mencerdaskan bangsa? Apakah itu untuk mengurangi kesenjangan? Apakah itu untuk meningkatkan inklusi keuangan? Apakah itu untuk apapun lah. Jadi kalau saya ngobrol sama mereka, ya boleh deh mulai dari narasi untuk mempromosikan produk dalam negeri. Dan ini kan tiga-tiganya nih, ya, Chico, Rio, sama si Angga, itu kan dia sangat besar pengaruh sosialnya. Ya. Lewat film dan status selebriti mereka, dan itu sangat diberdayakan untuk kepentingan kita bisa meningkatkan konten domestik atau lokal, yaitu produk kopi. Tapi sayangnya makronya, ini produksi kopi di Indonesia ini nggak meningkat seperti apa yang kita inginkan atau kita bayangkan. Dan justru kita udah kelewatan habis lah oleh negara-negara tetangga seperti Vietnam yang produksi kopinya tuh udah jauh lebih besar daripada kita. Tapi ke depan kalau kita bisa berpikir jangka panjang, seperti yang tadi saya sampaikan, taking little steps in the right direction itu jauh lebih penting daripada taking big steps in the right direction, because itu bisa jadi in the wrong direction. Yeah. Dan sekali lagi, taking a step back itu it could mean moving in the right direction. Banyak anak-anak muda sekarang berpikir kalau dia mundur itu bukan ke arah yang benar. Justru kalau kita mau ngambil langkah mundur itu adalah langkah yang benar. Karena kita kalau udah nabrak tembok itu kita udah nggak bisa ngambil langkah maju lagi. Kita emang harus mundur terus pivot kemanapun untuk kita bisa maju ke depan. Ya. Dan pemimpin masa depan kita tahu adalah pemimpin yang berwawasan global. Bahkan teman-teman saya di Google Amerika tuh, kita ingat orang-orang Amerika jarang pergi kan. Kita tanya paspor punya nggak? Apa paspor katanya? Paling ke negara bagian lain. I don't need paspor. Tapi sekarang Google bisa maju karena kayaknya hampir semua leader yang saya ketemu, baik di sini ataupun di sana, pernah, bahkan ada yang tinggal di Cirebon gitu. Jadi orang-orang yang memang pernah punya wawasan global. Bisa cerita Pak, karena kita beruntung di Inspigoers, lagi-lagi dapat foto yang mungkin jarang gitu ya kita bisa lihat gitu ya. Tinggal di ini yang di Bangladesh atau India Pak? Ini di India. Ini saya dulu kapten sepak bola. Saya baru terima award. Kita baru menang championship di kawasan India di kalangan high school ya. Itu Ahmed Mbonde, orang Tanzania. Dia tuh striker saya. Ini kelas 12, kelas 3 SMA. Tapi pengalaman saya hidup di India 3 tahun, pengalaman saya di
Bangladesh selama 2 tahun, pengalaman saya di Amerika, di Singapura itu sangat berharga karena dengan exposure saya ke kebudayaan yang beda, bangsa yang beda, negara yang beda, suku, etnis, religi, apapun lah yang beda, itu membuka wawasan saya. Dan saya menyayangkan bahwasanya banyak penduduk dunia, bukan di Indonesia aja, itu kurang exposure satu sama lain. Tapi kalau saya boleh berpesan yang muda ya, itu gunakan kesempatan untuk travel. Dan jangan travel ke tempat-tempat yang bagus aja. Kalau bisa travel ke tempat-tempat yang jelek. Saya tuh lebih cinta sama Indonesia begitu saya pergi ke Bangladesh. Bangladesh tuh sampah, jauh lebih miskin, jauh lebih jelek daripada Indonesia. Dan begitu saya tiba di Bangladesh tahun 78, bayangin tahun 78. Terus saya tiba di India tahun 80. Itu saya menyadari bahwa Indonesia tuh jauh lebih baik daripada mereka. Tapi jangan complacent, jangan berpikir bahwa kita tuh selalu lebih maju daripada mereka. Kelihatan kan sekarang orang India tuh udah lebih maju. Silicon Valley, 30% dari ide-ide baru di Silicon Valley itu datang dari orang India. Mau India yang lahir di Amerika atau imigran yang datang ke Amerika dari India. Nah itu kita kalah banget. Dan semakin kita terbuka dengan kesuksesan yang diraih oleh orang di sekitar kita atau di mancanegara, semakin kita mestinya terpicu lah untuk maju. Dan gimana nih Pak kalau ada Inspigors di sini atau yang dengar dari nonton dari rumah, dia tidak punya kemampuan untuk keliling dunia atau pergi tinggal. Ya metaverse aja dulu. Ini murah. Tapi sekarang gila loh, kalau mau belajar itu ada YouTube. Ya kan? Itu udah kayak universitas. Kita mau jadi tukang sulap bisa ngeliat YouTube, kita mau ahli fisika jadi ngeliat YouTube, kita mau ngapain aja, mau jadi pemain bola yang terkenal, yang hebat, itu bisa belajar dari YouTube. Dan itu ya kalau belum punya paspor, belum mampu beli tiket ke luar negeri, ya mungkin lewat situ aja dulu selama ada wifi gitu. Termasuk nonton Endgame. Tepuk tangan dulu untuk Endgame. Ini buat saya sangat membantu kita semua untuk keliling dunia, gitu ya. Dengan network yang Bapak punya, Bapak bisa wawancara dengan berbagai tokoh dunia, gitu kan. Dan yang sangat menarik buat saya, Bapak ini cuek gitu loh. Orang-orang tuh istilahnya ada, nggak mau nyebut nama juga, sama kayak tadi Bapak nggak nyebut dong. Pindah, nggak mau lagi bikin konten di YouTube karena YouTube algoritmanya begini. Ini algoritmanya gimana, panjang, tapi yang nonton udah berapa banyak Pak? 40 juta. 40 juta. Nggak ngira, kita nggak ngira. Saya tuh, this was an idea, eksperimen. Ini eksperimen ide. 20 bulan yang lalu saya duduk sama teman-teman saya di sekolah, sama teman-teman saya di Cinema. Ya udahlah, coba misi saya hanya mau mencerdaskan anak-anak muda. Saya mohon maaf ya, ini generasi Z dan seterusnya adalah generasi yang diasuh oleh TikTok dan Instagram. No offense, tapi banyak banget konten di TikTok dan Instagram itu yang nggak mendidik. Dan problemnya atau problematikanya, ini ditonton lebih dari 3 miliar manusia di seluruh dunia. Dan tidak tereditorialisasi, nggak ada redaksinya, nggak ada pemretnya. Dan saya khawatir karena saya agak khawatir karena algoritma yang dipakai oleh teknologi terkait itu sangat mengamplifikasi narasi-narasi yang kental dan otoriter, kurang positif. Sedangkan narasi yang bijaksana, yang mencerdaskan itu tidak diamplifikasi oleh algoritma yang ada. Nah itu agak mengkhawatirkan. Nah Endgame itu adalah eksperimen untuk coba deh kita expose orang-orang yang pinter. Ada nggak sih yang mau nonton? Ya, dan saya nggak peduli topiknya apa, mau ngomong spiritualitas kayak, mau ngomong genetics kayak, mau ngomong politik kayak, mau ngomong geopolitics, entrepreneurship, digitalisasi, kimia, fisika, astrofisika, neuroscience, saya jabanin. Tapi ya, saya pastiin bahwasanya ini percakapan, bukan wawancara, bukan interogasi. Ini salah satunya yang saya pilih interview yang ini. Ini Charlene. Probiotik dan lain-lain. Ini gimana nih pemberdayaannya untuk kita bisa menurunkan viralitas?
dari COVID dan lain-lain, atau mutasi apapun lah dari COVID-19. Kita kan dulu ngobrol banyak, kita makan gado-gado lebih banyak atau apalah supaya diversitas dan biodiversitas kita tuh lebih kaya. Dan itu nyambung dengan kesukuan kita yang sangat multirasial, multi etnis, multi agama, multi macam-macam yang sangat kaya, yang harus dirawat. Nyambung dengan tubuh kita kan, yang kaya dengan biodiversitas yang sudah kita konsumsi dan biodiversitas yang ada di sekitar tubuh kita. Dan itu bisa kan diberdayakan untuk dengan gimana kita bisa memitigasi risiko penularan COVID atau virus apapun lah yang bermutasi dari COVID-19. Gimana? Iya Pak, challenge-nya nomor satu itu adalah sebenarnya di edukasi sih. Dan ini nggak cuma di Indonesia. Ini di seluruh dunia ini sekarang mulai, tapi saya berharap Indonesia jadi yang tercepat karena kearifan lokal kita nyambung. Ini benar-benar kita tuh di titik sejarah di mana orang tuh nggak bisa ngelihat kita human sebagai single species lagi. Tapi kita ini holobion gitu kan, kita ini semesta kan. Dimulai sih dari pemahaman itu, sehingga tiap orang itu sadar, oh saya punya warga negara yang tidak terlihat dan harus dijaga keberagamannya, jangan sampai terjadi dominasi spesies, disbiosis, akhirnya perang, rusak kayak gitu kan. Sebenarnya challenge utamanya sih di situ Pak. Karena begitu kita benar-benar sadar, maka keputusan kita juga sadar gitu kan. Makanya jadi lebih bagus, terusnya kayak alam lebih dijaga. Jadi ini Pak. Kapan Inspigoers terakhir makan gado-gado? Ayo tunjuk jari. Tuh dikit Pak. Oh ada. Bener juga ya. Dulu tuh kita sering banyak ya. Dulu tuh saya rutin ya makan gado-gado ya. Nggak sadar nih kita nih. Nah itu nonton game itu kita bahkan keliling dimensi menurut saya. Itu ya yang kita perlu lebih banyak konten seperti itu. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Gita. Ada yang mau ditambahkan Kak dari Syarlini tadi? Enggak? Aman, lanjut. Nah ini juga saya ngomongin sama Pak Gita soal bos, leader harus kayak coach. Pak Gita bilang, saya dulu waktu ketua umum PBSI, saya bilang saya ini serta, bukan ketua umum. Mungkin Inspigoers perlu diceritain. Saya tuh kalau ngobrol sama atlet kayak artis kayak techpreneurs kayak entrepreneurs kayak, saya selalu memposisikan diri saya itu bukan sebagai Edmund Hillary. Saya memposisikan diri saya sebagai Tenzing Norgay. Jadi dua orang pertama yang mencapai puncak Everest itu adalah Edmund Hillary. Dia orang New Zealand, bule. Satu lagi namanya Tenzing Norgay, dia orang Nepal. Yang sebetulnya kerjanya lebih keras karena dia yang ngangkut ranselnya lebih banyak. Tendanya kayak sleeping bagnya kayak makanan dan minuman semuanya tuh Sherpanya. Jadinya justru yang di highlight adalah si Edmund Hillary. Nah, kalian tuh adalah Edmund Hillary yang bisa mendaki Everest. Tapi kalian harus cari siapa nih yang bisa jadi Tenzing Norgay, yang bisa men-sherpa perjalanan hidup kalian. Dan kalau nggak ada Tenzing Norgay-nya, kalau nggak ada Sherpanya, sulit. Karena kita bisa ada blind spot. Blind spot tuh sisi di belakang yang kita nggak bisa lihat. Dan itu yang sering kali bisa bikin kita kepleset. Tapi kalau kita ada Sherpa yang bisa ngangkut backpack kita, Dan usia juga sebenarnya udah kepala 3. 2016 gagal kan, di babak kedua lagi nangis. Saya bilang, you gonna get it the next time, trust me. Terus dia datang 2017 makan, terus saya kasih nasihat yang sama, saya kasih penguatan lah. Guess what? Menang di Olimpiade sama Apri. Dan kalah redemption, pengampunan. Tapi terjadi kegelisahan karena terjadi kemunafikan dalam masing-masing organisasi ketuhanan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin organisasi ketuhanan tersebut. Akhirnya beranjak ke struktur sosial, struktur ekonomi, struktur politik yang termanifestasi dalam apakah itu kapitalisme, liberalisme, komunisme, ataupun sosialisme.
Untuk mencari apa? Bukan salvation, tapi untuk mencari inclusion. Gimana supaya saya bisa diikut sertakan? Bukan gimana saya bisa merasa nyaman, tapi gimana saya bisa diikut sertakan. Tapi inklusi ternyata belum kejadian secara optimal. Kenapa? Inklusi sudah terjadi, tapi kok masih aja kesenjangan itu meningkat. Ya kan, antara yang paling kaya sama yang paling miskin. 500 tahun yang lalu, pendapatan tertinggi di dunia itu cuma 2 kali lipat dari pendapatan terendah di dunia. GDP per capita. 200 tahun yang lalu, pendapatan per orang paling tinggi di dunia itu 5 kali lebih tinggi daripada pendapatan yang paling rendah di dunia. Mau tahu hari ini pendapatan per orang paling tinggi itu berapa kali lipat dibandingkan pendapatan yang paling rendah di dunia? Serempak. 300 kali. 500 tahun yang lalu 2 kali lipat, 200 tahun yang lalu 5 kali lipat, hari ini 300 kali lipat. Negara terkaya itu negara-negara Skandinavia yang GDP per kapitanya mungkin 80 ribuan, tapi negara-negara yang termiskin itu GDP per kapitanya mungkin 200-300 dolar, termasuk di Mali, di Afrika. Duit udah semakin banyak, inklusi meningkat, tapi kesenjangan semakin meningkat. Nah, terjadilah resentment atau kegelisahan mengenai struktur sosial, struktur ekonomi, struktur politik, ataupun ideologi yang disebut komunisme, sosialisme, dan liberalisme ataupun kapitalisme. Nah, ini udah bergeser ke apa yang saya perhatiin ini sebagai tribalisme, kesukuan. Jadinya pola pikirnya adalah bukan think globally, act locally, tapi grieve globally, act locally. Ini semua sangat diperburuk oleh sosmed. Mohon maaf, banyak pengguna sosmed di sini ya. Tapi saya memberanikan diri untuk menyampaikan bahwa kalau kita tidak bijaksana, kalau kita tidak hati-hati menggunakan atau memberdayakan sosmed, ini bisa salah kaprah. Nah, kedepannya gimana nih? Kalau kita mau maju menuju 2025, menuju 2045, ya, we gotta get our act together. Apa tuh? Kebangsaan, kenegaraan itu kan berdasarkan 3 atribut: shared blood, shared enemy, sama shared belief. Kepercayaan yang kita sharing, darah yang kita sharing, musuh yang kita sharing. Mungkin kita darahnya beda, keturunan Chinese atau non-Chinese. Mungkin kepercayaan kita beda, kita Muslim, kalian Nasrani. Tapi we share a common enemy. Musuhnya apa? Kemiskinan dan kesenjangan. Nah, gimana untuk melawan dan bersaing dengan musuh yang kita share ini? Nah, kalau menurut saya ya kita berpikir, ini saingan gue siapa sih ke depan? China, India, South Korea, Japan, Singapore, Vietnam. Itu adalah negara-negara di Asia yang kalau menurut saya menjadi saingan kita. China semester pertama mengirim 400.000 orang ke Amerika Serikat untuk belajar. Padahal mereka bisa berargumentasi mereka nggak perlu belajar lagi, tapi mereka masih mau belajar. Mereka ngirim ratusan ribu ke Eropa, mereka ngirim pokoknya jutaan ke seluruh dunia. Orang Indonesia di Amerika cuma 8.500. Kan kebalik. Gimana kita bisa bersaing, apalagi dalam konteks teknologi. Nah, kalau kita punya kesadaran dari sini, kita harus cari nih akalnya gimana untuk bisa bersaing ke depan, supaya begitu kita diproklamirkan sebagai ekonomi terbesar nomor 4 di dunia, demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, populasi terbesar nomor 4 di dunia di tahun 2045, kita bukan jualan kelapa sawit aja, tapi kita udah memproduksi barang jasa yang benar-benar diakui secara global. It's a big challenge. Tapi kalau menurut saya, kita harus berpikir bulat untuk mencari pemimpin atau kepemimpinan bukan berdasarkan festivalisasi, bukan berdasarkan sensasionalisasi, tapi berdasarkan intelektualisasi. Saya bukan mau nyalon di sini, tapi kalian yang nyalon ke depan. Dan poin saya adalah, ini kanker terbesarnya adalah tombol like. Yang diciptakan tahun 2009, iPhone diciptakan tahun 2007, Twitter, Facebook 2004, 2005, tombol like diciptakan tahun 2009 untuk menciptakan viralitas. Tapi problemnya, Yoris,
IP-nya 3,95, saya IP-nya 1,2. Yoris punya 6 pack, saya 1 pack. Yoris selfie, saya selfie, dia like-nya 40.000, saya like-nya 0. Saya pulang, apa yang terjadi? Depresi, anxiety, suicide. Ini empiris, data kesehatan mengenai depresi, anxiety, dan suicide sudah meningkat di negara maju dan negara berkembang dan negara miskin. Dikarenakan viralitas yang completely unnecessary untuk kesehatan jiwa dan raga kita. Nah, jernih aja berpikir, kalau kita milih orang karena dia jago joget, ya apakah saya mau anak saya dipimpin sama orang yang hanya jago joget? Ya berpikir aja, it's a democracy, it's a multiple choice, choice A atau choice B. Atau kita milih orang, mau kepala RT kek, kepala gereja kek, atau apa. Jangan berdasarkan viralitas atau popularitas, tapi benar-benar berdasarkan atribut yang relevan untuk kita menuju ke 2045 dengan cara yang paling bijaksana. Saya pas briefing merinding, sekarang merinding lagi Pak Wiranto. Wah kacau deh. Tapi bener sih, zaman dulu kita mengenal peer pressure, ya kan, lihat tetangga mobilnya apa. Sekarang di sosial media melihatnya kemana-mana, ya kan, rencananya nggak liburan kemana-mana, temen udah posting liburan ke situ, jadi pengen. Jadi ini memang saya setuju sekali, dan ini pesan yang penting sekali Inspigoers di CGV maupun dimanapun kalian berada. Saya setuju sama Pak Gita, kita harus takut sama media sosial. Konsumsi per harinya itu udah tinggi sekali. Algoritma hanya untuk yang sensasional, seringkali tanpa esensi. Jadi mari kita sama-sama, mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat banyak pelajaran dan kita menuju Indonesia Emas 2045. Ini sesi yang paling penting, sesi tanya jawab. Dari tadi aja sesi pertama, sesi kedua yang mau nanya banyak banget. Saya deg-degan, itu udah yang berdiri mati gue. Waduh. Saya juga ikut. Sebelum tanya jawab, sekali lagi tepuk. Habis meditasi saya berenang, jam 6:15 saya udah di kolam, paling lambat jam 7. Saya berenang 20-30 menit setiap hari. Dan kalau Sabtu Minggu setelah berenang saya jogging 7 kilo setiap hari. Wow. Ya, Sabtu 7 kilo, Minggu 7 kilo. Setiap minggu saya baca 1-2 buku. Ya. Dan agak kebangetan sih. Tapi saya memastikan saya nggak melihat HP saya lebih dari 2 jam setiap hari. Istri sama anak-anak saya yang lihat HP 9-10 jam. Jujur ya, itu memerlukan 5 tahun untuk saya memastikan kalau saya makan di rumah sama istri sama anak saya tuh nggak ngeliat HP. Wow. Sekarang kalau kita makan mereka nggak megang HP. Tapi saya nggak, bukan tipe yang diktatorial gitu ya. Tapi saya memastikan bahwa ya udah, saya dengan verbalisasi saja dan akhirnya masuk. Nah, kalau menurut saya budaya yang paling berguna untuk saya, at least, mungkin untuk kalian, itu baca buku. Anak-anak muda sekarang tuh kurang sekali berbudaya baca buku. Mereka terbatas dengan 280 karakter. Apakah itu di Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Dan kalau menurut saya itu manifestasi dari kepicikan dan parochial nature dari kehidupan kita. Kita tuh sangat kacamata kuda kalau kita dibatasi dengan 280 karakter. Dan kalau saya ditanya baca buku apa, saya tuh lebih suka baca buku non-fiksi. Saya nggak suka baca fiksi. Orang berpikir secara intuitif ya, bahwa kalau baca buku fiksi itu lebih bisa berimajinasi. Justru saya lebih bisa berimajinasi kalau saya baca buku non-fiksi. Saya tuh bisa kemana-mana berimajinasinya. Dan itu adalah proses yang mana saya bisa mengembangkan ide. Dan kalau mau cari tahu non-fiksi apa sih? Paling gampang beli aja biografi orang yang terkenal banget. Apakah itu Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Bung Hatta, Bung Karno, atau apa. Mulai dari situ. Tapi saya perhatiin, bahkan mahasiswa saya tuh ngajar setiap minggu.
itu banyak yang belum baca buku selama 5-10 tahun. Dan that's problematic. Apabila kalau saya lihat di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Tiongkok, di Korea Selatan, Singapura, dan Vietnam, watch out. Mereka udah take over kita. Karena mereka determined untuk mengambil alih Singapura. Dan mereka matematikanya luar biasa. Kimia, fisikanya luar biasa. Dan mereka tuh determined untuk menjadi pengusaha yang sukses. Terakhir, apa yang dulu saya lakukan yang bisa meng-overcome kelemahan atau kekurangan saya? Saya dulu tuh nggak bisa ngecap. Takut banget, karena saya tuh dari musik saya beralih ke akuntansi, saya jadi akuntan. Tapi saya tuh dimarahin sama bos saya, suruh melakukan client call. Dia memberikan tip yang sampai sekarang saya ajarin, saya sampaikan ke setiap orang. Dia bilang ke saya, lo ngomong deh di depan cermin 20 menit setiap hari. Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Ini udah 30 tahun by the way. Jadi kalau kalian mau sukses, ya harus agak-agak gila. Tapi kalau lu nggak mau gila, ya you will be mediocre. Sekarang pertanyaannya, would you be happy being mediocre? Kalau happy nggak apa-apa, it's a multiple choice. Ini demokrasi. Tapi kalau if you want to be great, not mediocre, you do what you gotta do. Tapi kalau menurut saya satu hal, baca. Baca. Baik. Wah. Terima kasih. Yang paling sulit adalah mendemokratisasikan ide. Saya selalu bilang paradoks antara demokratisasi informasi dengan demokratisasi ide. Informasi itu bisa kita dapatkan dari berjuta-juta sumber. Tapi kok ide tidak terdemokratisasi, bahkan ide terpolarisasi. Cuma 01 atau 02. Bukan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 sampai 1000. Iya kan? Ini paradoxical. Dan ini kalau menurut saya mencerminkan bahwasanya percakapan sehari-hari kita itu kurang divergen, terlalu konvergen. Di organisasi bisnis biasanya bos itu yang suka dikelilingin oleh yes men atau yes women, itu dia bakal gagal. Percaya sama saya. Tapi bos yang membiarkan bahwa di sekelilingnya itu ada atau banyak orang yang memberanikan diri untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin aja beda, mungkin aja agak berlawanan. Divergensi seperti itu terbukti secara empiris yang membuahkan kesuksesan bisnis secara berkesinambungan. Bahkan diversitas ini secara empiris bahwasanya kalau komposisi kepengurusan itu lebih banyak ceweknya, ini this is good for the women, lebih banyak ceweknya, IRR-nya lebih tinggi. Here you go, girls. Iya kan? Dan ini empiris. Tapi sayangnya di seluruh dunia diversitas dalam kepengurusan itu masih kurang. Nah ini kalau menurut saya apa yang saya bisa petik dari sini. Untuk kita kalau mau persisten, determine, konsisten, kita harus ada keterbukaan. Keterbukaan terhadap ide yang baru. Intinya itu, ide yang datang dari cewek, ide yang datang dari siapapun yang memberanikan diri untuk menyampaikan hal yang nggak nyambung dengan apa yang kita sampaikan. Tapi guess what? It's what I call the holy shit moment. Oh, yeah, I never thought about that. Endgame, idenya datang dari anak saya, bukan dari saya. Jujur, saya lagi ngobrol, tapi saya democratize the conversation. Jadi siapapun boleh menyampaikan ide. Dan saya follow up, terus saya sampaikan ke Angga, saya sampaikan ke rektor sekolah saya. Jadi itu bareng. Nah itu, if you do that, I think you'll do great. Oke. Wow. Dari dulu tuh, kalau merekrut orang tuh saya nyari orang yang IQ-nya dan CV IP-nya tuh tinggi, ya kan? Saya mengelilingi diri saya dengan orang-orang cerdas. Tapi nggak tahu gimana banyak banget orang-orang yang saya rekrut cerdas banget, IQ-nya tinggi banget, nggak tahu gimana nggak bisa bercommon sense. Oke. Ya kan? Terlalu bookish, terlalu pinter, tapi dia nggak pernah tuh nyemplung ke lumpur. Nah, saya perhatiin ada juga orang-orang yang saya rekrut IP-nya nggak setinggi yang lainnya,
dan IQ-nya nggak setinggi yang lainnya, tapi kok nggak tahu gimana kalau saya delegasiin ke dia, jadi tuh barang common sense-nya lebih jalan. Dan ternyata hokinya lebih tinggi. Nah, ini saya ulangin nih cerita saya. Kalau saya lagi wawancara, saya nanya cuma 2 pertanyaan. Lo end game-nya apa sih? Lo mau jadi pendeta, mau jadi ustadz, mau jadi milioner, mau jadi presiden, bupati, gubernur, dan lain-lain. Dari situ kita bisa mengukur kan ambisi. Dan ambisi itu berkorelasi dengan kapasitas seseorang tuh untuk bekerja keras kan, semestinya dalam batas logika. Yang kedua, saya tanya, lo cerita deh mengenai pengalaman hidup lo yang mencerminkan kehokian lo. Bingung kan? Ada nih satu orang cerita, ini hypothetical ya, ini bukan real life, tapi dia anggaplah dia bercerita, Pak, saya kemarin naik kapal, kapalnya tenggelam di lautan Samudra India, ada 250 hiu. Saya berenang selama 2 hari 3 malam sampai di pulau terdampar di situ, ada kelapa, saya makan, saya bisa hidup. Ya, dia kalau udah dikelilingin 250 hiu, dia bisa berenang 2 hari 2 malam, dia survive sampai sekarang. You're hired, man. Think about it. Gimana lu bisa survive dikelilingin 250 hiu? Bukan keahlian, tapi hoki. Iya kan? So the gift of God, bahwasanya dia tuh diselamatkan dari 250 hiu dan masih survive, nggak mati pula, minum air kelapa setelah 2 hari 2 malam berenang. Yeah, this is the kind of guy I want in my team. Kali-kali aja bisa itu rubs off on me, lucknya. Nah, Inspigors, kalau ada yang merasa dari kecil sampai sekarang punya luck faktor yang tinggi, mendaftarlah. Kalau kalian ngerasa beruntung, bikin startup. Oh, wow. Itu. Masukan yang sangat berfaedah ya. Iya, atau mungkin juga di Inspigors di sini yang pernah berenang sama 250 hiu, boleh juga daftar ya. Oke, kita buka lagi pertanyaannya dari depan nih kali ini nih. Dari tadi belakang terus ya. Iya. Boleh. Silakan. Silakan, Mbak. Saya mahasiswa, tapi saya bekerja sama dengan kakak-kakak ini sekaligus sebagai content creator di perusahaan Pasar Now. Nah, pertanyaan saya adalah, speaking of manifestation, apa sih manifestation yang Pak Gita ajarkan ke studentsnya Pak Gita? Dan kedua, pertanyaannya adalah, are you planning to become the leader of Indonesia in the next few No. years? Langsung dijawab. That's the kind of thing that gets me into trouble. Thank you so much. Oke, thank you. Silakan. End game saya adalah guru. Saya mau ngajar, dan saya udah banyak ngajar. Setiap minggu tuh saya ngajar 3-4 kali. Saya udah ngajar 10 kali di Yale, udah kasih kuliah di Harvard, di MIT. Saya di boardnya Asia School of Business, yaitu MIT Sloan. Terus saya di councilnya Yale. Terus fall ini saya bakal ngajar full time di Stanford selama setahun. Dan saya mau melakukan research untuk menulis, dan saya punya beberapa ide kalau menurut saya itu cukup relevan lah dengan kalian semua ke depan. Jadinya I don't find the pleasure of leading anything, apakah itu provinsi, kabupaten, kota, apapun lah, ya kan? Nah, manifestasi dari what gives me the kick kalau saya lagi ngajar itu adalah gimana siswa-siswi saya itu bisa multidimensional, ya kan? Seringkali itu mereka kacamata kuda banget. Kalau mereka datang dari pesantren, atau mereka datang dari NGO, mereka datang dari bank, mereka datang dari perusahaan manajemen consulting dan segalanya, itu cuma begitu-begitu aja. Dan yang saya ajarin ke mereka adalah is to democratize their ideas. Contohnya, baca buku judulnya Range yang ditulis oleh David Epstein. Ini adalah antitesis atau counter dari bukunya Malcolm Gladwell.
yaitu outliers. Malcolm Gladwell itu berhipotesa bahwasanya lu kalau mau jago, lu harus spesialisasi dari kecil, lu mengalokasikan 10.000 jam. Lu mau main bulu tangkis kek, itu aja 10.000 jam. Lu mau main biola 10.000 jam. Lu mau nyangkul 10.000 jam. Tapi David Epstein menganulir hipotesa atau tesis tersebut. Bahwasanya lu kalau mau jago secara berkesinambungan, lu harus belajar yang lain dulu. Dan it's okay to become a late specializer, bukan early specializer. Roger Federer dulu dia main bola dulu, main hoki dulu, main volley dulu, baru dia belasan tahun ngambil tenis. Tapi terbukti ternyata penguasaan dia atau exposure dia di cabang olahraga lainnya itu menguatkan dia di tenis, sehingga dia bisa menutupi blind spot yang eksis di cabang olahraga tenis. Jadinya untuk kalian nih, kalau kalian tuh ahli matematika, ntar malam ambil kelas drama aja. Kalau kalian jago nyanyi, besok ngambil kelas coding. The divergence of knowledge itu will lead to the democratization of ideas. Dan semakin kita tuh multidimensional, kalau menurut saya itu semakin kita bisa antifragil. Menyampaikan ke teman-teman, it's amazing how failures lead to success. Dan itu sangat di-underrate, sangat di-underestimate. Jadinya kalau kalian tuh udah pernah kepleset atau belum kepleset, trust me, kalian bakal kepleset lagi. Atau kalian bakal kepleset. You're looking at a guy yang udah kepleset sering banget. Tapi yang harus dipastikan adalah gimana kalau kita kepleset. Itu kita bukan hanya survive atau resilient, tapi gimana kita bisa antifragil. Dan saya bukan bilang bahwa saya tuh langsung antifragil dari dulu. Saya tuh bahkan nggak bisa survive beberapa kali waktu kepleset. Terus saya belajar untuk jadi resilient. Terus saya belajar untuk jadi antifragil. Nah, ini perlu waktu, perlu pengalaman, dan perlu grit. Dan kalau kalian itu memberanikan diri, mendisiplinkan diri untuk melakukan baca buku kayak sekali seminggu, olahraga kayak atau apa, itu berkorelasi dengan motivasi internal kita atau kalian untuk mengantifragilkan diri. Nah, mentorship itu seringkali langka atau hampa dengan cerita-cerita atau narasi yang kental dengan kegagalan. Nah, it doesn't make the mentoring process sempurna. Makanya saya seringkali cerita mengenai kegagalan saya waktu saya pindah dari India ke Amerika, waktu saya mulai sebagai akuntan publik, waktu saya mulai sebagai bankir, waktu saya mulai sebagai pengusaha, waktu saya ngejabat, itu saya kepleset beberapa kali karena saya ngomong hal-hal yang salah, yang anggaplah politically incorrect atau bahkan substantially incorrect, bukan politically incorrect aja, tapi you learn. Jadinya nggak usah khawatir, itu tinggal kita fokus ke grafiknya aja. Nah, metaverse, lucunya kita nih hidup di era dimana saya bisa bikin avatarnya Yoris. Avatar ini saya bisa taruh di planet Pluto kayak atau Mars. Saya bisa download neuronnya Yoris. Saya bisa project neuron tersebut ke planet Mars dalam 3 menit menggunakan laser. Sampai di receiving station di sana, saya upload ke avatarnya Yoris. Avatarnya Yoris keliling planet Mars selama 3 minggu. Setelah selesai, kita upload lagi ke receiving station, kita project balik lewat laser ke receiving station di sini. Saya upload lagi ke otaknya Yoris. Yoris sudah bisa menyampaikan bahwasanya dia udah jalan-jalan di planet Mars selama 3 minggu. Dia bisa menceritakan apa saja yang dilihat oleh avatarnya. Ini adalah era yang kaya dengan apa yang sering disebut sebagai singularity. Singularity ini adalah interseksi antara biological intelligence dengan artificial intelligence.
Biological intelligence itu dengan pemberdayaan CRISPR. CRISPR itu adalah pemberdayaan virus untuk mengalter, mengrekayasa atribut-atribut biologis kita. Sehingga IQ kita bisa naik dari 100 menjadi 1000. Sehingga mata kita bisa biru. Sehingga hidung kita bisa mancung. Sehingga tinggi badan kita bisa 2,5 meter. Sehingga kita bisa hidup selama 350 tahun. Ini real. Bandingkan atau bayangkan kalau itu interseksi dengan artificial intelligence yang mana kita sudah menempatkan chip bukan di luar otak tapi di dalam otak untuk mengre-elektrifikasi neuron kita sehingga kita bisa sembuh dari stroke, kita bisa sembuh dari Alzheimer, kita bisa sembuh dari demensia, kita bisa sembuh dari apapun bahkan termasuk pediatric blindness atau kebutaan pediatris. We're looking at a future dalam waktu dekat yang mana fitur-fitur manusia ini jauh lebih super dibandingkan apa yang kita miliki sekarang, apalagi apa yang kita miliki 50.000 tahun yang lalu. Nah, metaverse itu kalau menurut saya harus hati-hati karena ini harus dipertimbangkan batas-batas etika, batas-batas religi, spiritual, budaya, sosial, ekonomi, teknologi. Kalau bablas, kita bisa melewati batas-batas etika, batas religi dan segalanya. Jadinya kalau kita mau melakukan metaverse itu sebatas yang mana kita tuh secara bijaksana bisa memberdayakan interseksi antara biological intelligence dengan artificial intelligence. Tapi ujung-ujungnya saya nggak ngelihat masa depan kita tuh diilustrasikan dengan kapasitas manusia untuk bisa memakai kacamata untuk bisa mengaugmentasi realita. Itu kalau menurut saya delusional. Saya lebih suka untuk memetaverse diri dengan membaca mengenai masa lalu. Masa lalu kita itu kaya sekali. Secara kumulatif 107 miliar manusia sudah meninggal dunia. Dan sekarang yang hidup itu adalah 8 miliar. Problemnya dengan sosmed, ini memfasilitasi setiap manusia hanya untuk berkomunikasi satu sama lain. Tapi tidak berkomunikasi dengan 107 miliar yang sudah meninggal. Itu yang seringkali disebut sejarah. Kita bisa lebih bijaksana kalau kita berkomunikasi dan belajar dari sejarah. Karena dalam sejarah, sekali lagi, itu kental dengan kegagalan dan kesuksesan. Dan itu bisa membuahkan kebijaksanaan ke depan. So when you metaverse, think about the past before you start charting your own future. If you just focus on the future without focusing on the past, bisa kepleset. Wow.